Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anur Haliza Amana dengan NIM G0111919292 dari kelompok 11 akan mempresentasikan jurnal mengenai stomata dan transpirasi dengan judul jurnal Struktur Stomata Daun Beberapa Tumbuhan Kantong Semar atau Nepenthes spp. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar pada setiap organ tumbuhan. Jaringan ini tersusun dari sel-sel yang merupakan modifikasi dari sel parenkim. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, dan daun. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya serta sebagai tempat pertukaran zat. Stomata adalah porus atau lubang-lubang yang terdapat pada epidermis yang masing-masing dibatasi oleh dua buah guard sel atau sel penutup yang memiliki fungsi sebagai celah pada tumbuhan dalam pertukaran gas CO2 dan penguapan O2 pada tumbuhan. Stomata terletak hampir di semua bagian tumbuhan, tetapi paling banyak berperan stomata yang terletak pada daun. Stomata berfungsi sebagai jalan masuknya CO2 dari udara pada proses fotosintesis, sebagai jalan penguapan atau transpirasi, dan sebagai jalan pernapasan atau respirasi. Stomata sangat penting bagi kehidupan tumbuhan karena poris stomata merupakan tempat terjadinya pertukaran gas dan air antara atmosfer dengan sistem ruang antar sel yang berada pada jaringan mesofil di bawah epidermis. Setiap sel penutup mengandung inti yang jelas dan kloroplas yang secara berkala menghasilkan pati. Dinding sel penutup dan sel penjaga sebagian berlapis lignin. Kantong semar atau Nepenthes spp merupakan tanaman unik dari hutan yang belakangan ini menjadi tren sebagai tanaman khas komersil di Indonesia. Di Sumatera, tren ini mulai berlangsung sejak tahun 2010 dan semakin marak saat ini karena bentuknya yang unik sehingga tanaman ini mulai diperjualbelikan oleh masyarakat. Namun, yang diperjualbelikan khususnya di Sumatera masih diambil langsung dari alam, bukan dari hasil penangkaran atau budidaya. Struktur stomata dan sel epidermis daun beberapa tumbuhan Nepenthes spp asal Kalimantan telah diteliti dan dilaporkan bahwa sitologi dari 5 jenis Nepenthes yang diteliti memperlihatkan tingkat keragaman antar spesies. Jenis N. bisalcarata memiliki panjang epidermis yang terpanjang dan ukuran stomata yang terpanjang pula dengan tipe stomata actinositik. Nepenthes clypeata, Nepenthes veitchii, Nepenthes hirsuta dan Nepenthes necleta memiliki tipe stomata anomositik. Stomata hanya terdapat pada permukaan bawah daun kecuali pada Nepenthes necleta, di mana stomatanya terdapat pula pada permukaan atas daun. Kerapatan dan indeks stomata tertinggi dimiliki oleh N. necleta. Selain itu, jumlah sel tetangga beragam, yaitu berkisar antara 4-5 sel tetangga. Keragaman struktur stomata diperkirakan juga diketemukan pada suku Nepenthaceae. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diambil dari hasil jurnal, didapatkan hasil bahwa pada epidermis N. ampullaria, N. gracilis, dan N. reinwardtiana memiliki stomata tersebar. Nepenthes spp merupakan tumbuhan nikotil. Tipe stomata Nepenthes ampullaria tergolong dalam anomositik, sedangkan tipe stomata N. gracilis dan N. reinwardtiana adalah actinositik. Hal ini sesuai dengan pendapat Evert 2006 bahwa stomata pada tumbuhan nikotil bertipe anomositik, anisositik, parasitik, aksinositik, dan siklositik. Stomata yang paling panjang ditemukan pada N. reinwardtiana yaitu 123,3 kurang lebih 20,8 dan stomata yang paling pendek ditemukan pada N. gracilis yaitu 102,5 atau kurang lebih 5. Rata-rata jarak antar stomata yang terpanjang adalah N. Nepenthes reinwardtiana yaitu 90,8 atau kurang lebih 8,0 dan rata-rata jarak stomata yang terpendek adalah Nepenthes ampullaria yaitu 90,8 kurang lebih 80,0. Lebar stomata yang paling besar ditemukan pada Nepenthes reinwardtiana yaitu 103,3 kurang lebih 5,8. Sedangkan daun yang memiliki ukuran stomata paling kecil ditemukan pada Nepenthes gracilis yaitu 72,5 kurang lebih 9,6. Jumlah dan ukuran stomata dipengaruhi oleh genotip dan lingkungan.
Sel-sel penutup yang mengelilingi stomata mengendalikan pembukaan dan penutupan stomata. Proses membuka dan menutup stomata dipengaruhi oleh tekanan turgor pada sel penutup. Hal ini sesuai dengan pendapat Van 1991 bahwa bertambah dan berkurangnya ukuran bukaan sel penjaga adalah akibat dari perubahan tekanan turgor pada sel penjaga. Rata-rata jumlah stomata yang paling banyak ditemukan pada Nepenthes ampullaria, yaitu 33,0 kurang lebih 1,8, dan rata-rata jumlah stomata yang paling sedikit ditemukan pada daun Nepenthes reinwartiana, yaitu 11,0 kurang lebih 1,3. Jumlah stomata pada tanaman Nepenthes spp termasuk ke dalam kategori sedikit, karena hanya berada pada rentang 1-50 stomata. Hal ini sesuai dengan pendapat Haryanti 2010 bahwa jika jumlah stomata dalam rentang 1-50 dikategorikan sedikit dan jumlah stomata bervariasi dalam setiap tanaman. Kerapatan stomata Nepenthes ampullaria dan Nepenthes gracilis termasuk kategori kerapatan sedang, sedangkan kerapatan stomata Nepenthes reinwartiana termasuk kategori kerapatan rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Rofiah 2010 bahwa kerapatan stomata diklasifikasikan jadi 3, yaitu kerapatan rendah, kerapatan sedang, dan kerapatan tinggi. Kerapatan rendah dengan ukuran kurang dari 300 per mm pangkat 2, kerapatan sedang dengan ukuran 300 sampai 500 mm pangkat 2, dan kerapatan tinggi lebih dari 500 per mm pangkat 2. Kerapatan stomata dapat dipengaruhi oleh dua proses penting pada tanaman, yaitu fotosintesis dan transpirasi. Menurut Miskin 1972 bahwa tanaman yang mempunyai kerapatan stomata yang tinggi akan memiliki laju transpirasi yang lebih tinggi daripada tanaman dengan kerapatan stomata yang rendah. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tipe stomata Nepenthes ampullaria adalah anomositik, berbeda dengan tipe stomata Nepenthes gracilis dan Nepenthes reinwartiana yang mempunyai tipe actinositik. Yang kedua, jumlah dan masing-masing Nepenthes spp berbeda-beda serta bervariasi. Sekian hasil presentase dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.